materi berikut kita akan bicara tentang konsep asas Planck. Asas Planck berarti asas yang dibuat oleh Planck. Jadi dulu itu ada ilmuwan fisika yang namanya Joseph Planck. Dia menyatakan bahwa tentu dari hasil eksperimen ya. Jadi ketika dua benda atau lebih yang mengalami kontak termal, jadi kontak termal itu terjadi ketika dua benda bersatu menempel dan terjadi serah terima energi. Itu disebut kontak termal. Jadi saya ulangi ya, asas Planck ini mengatakan bahwa jika ada dua benda atau lebih yang mengalami kontak termal dalam sistem yang terisolasi sempurna dari lingkungan, maka kalor yang dilepas oleh suatu benda sama dengan kalor yang diterima oleh benda lain. Jadi sebenarnya Planck ini akan mengajarkan kepada kita terkait konsep integritas. Artinya apa? Nah, kalau dalam kehidupan politik mungkin kita akan menemukan asas ketidakadilan. Pemerintah memberikan dana 100 juta. Mungkin sampai di masyarakat hanya 50 juta. Jadi ada potongan uang di selama perjalanan, entah kemana kita nggak tahu. Tapi di dalam kalor ternyata tidak ada istilah korupsi seperti itu. Jadi ini makanya saya katakan di dalam kalor ini kita diajari tentang berintegritas yang baik. Yaitu apa? Ketika saya beri 5.000, maka kamu akan menerima 5.000. Itu yang diajarkan oleh Planck. Nah, dalam hal ini yang diserah terimakan adalah kalor. Maka kalor yang dilepas oleh benda yang satu akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang lain, sehingga secara matematis saya bisa menuliskan dengan sangat simpel ya. Jadi Q yang diterima akan sama dengan Q yang dilepaskan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Planck bahwa seberapapun besar kalor yang dilepas, pasti harganya akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda lain. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kalor untuk berubah wujud dan menaikkan suhu, yaitu Q sama dengan mc delta T dan juga Q sama dengan M kali H. Nah, dua persamaan ini yang nanti akan kemudian kita gunakan untuk bermain-main dengan asas Planck ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung mengerjakan atau menganalisis sebuah contoh persoalan. Oke, langsung saja kita pada kasus ini. Jadi ini adalah kasus tentang hukum kekalahan energi. Jadi dari hasil percobaan diperoleh bahwa jika air 100 gram, jadi air 100 gram suhunya 20 derajat dicampurkan dengan 100 gram air panas yang bersuhu 80 derajat, ketika dicampur itu kemudian diaduk hingga memperoleh suhu akhir atau suhu campuran pada titik kesetimbangan, ternyata suhu campurannya adalah 50 derajat Celcius. Nah, hal ini menunjukkan bahwa air panas itu satu melepas kalor. Kenapa? Karena suhunya dari 80 dia turun menjadi 50. Oke. Sedangkan air dingin dia menerima kalor. Mengapa demikian? Karena suhunya naik, yaitu dari 20 derajat menjadi 50 derajat. Nah, data ini merupakan data hasil eksperimen yang sungguh-sungguh dilakukan. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri di rumah dengan keadaan yang sama seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuktikan kebenaran asas Planck yang mengatakan bahwa kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepaskan. Pertama kita tulis dulu datanya, yaitu massa air panas
massa air dingin dulu ya, yaitu 100 gram, dan suhunya sebesar 20 derajat Celcius. Kemudian massa air panas sama 100 gram. Kemudian suhu air panas adalah 80 derajat Celcius. Dan ketika dicampur, diperoleh suhu campurannya adalah 50 derajat Celcius. Nah, untuk mengerjakan kasus ini, pertama kita buat sketsa dulu. Yang pertama, air panas 100 gram, suhunya adalah 80 derajat Celcius. Yang kedua, air dingin, massanya 100 gram, suhunya 20 derajat Celcius, dicampur sehingga suhu campuran akhirnya adalah 50 derajat Celcius. Nah, dari sini menunjukkan air dingin suhunya naik, sedangkan air yang panas suhunya turun menjadi 50 derajat. Nah, kita akan hitung besar kalori yang dilepas dan yang diserap. Nah, dari soal ini kita tidak diketahui berapa kalori jenis airnya, tapi kita akan hitung atau kita akan menggunakan tetapan untuk C, air ya, entah air dingin, panas atau sebagainya. C nya berharga 4180 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi kita pakai data ini, maka Q yang dilepas atau kalori yang dilepas, kalori yang dilepas oleh air panas, maka Q lepas sama dengan, nah sebelum saya menuliskan persamaannya, dari sini kita tahu dan kita coba untuk lihat ya kondisi-kondisi zatnya. Yang pertama, air dingin suhunya 20 derajat dan air yang satunya adalah air panas bersuhu 50 derajat. Ketika dicampur suhunya menjadi air panasnya 80 derajat, ketika dicampur suhunya menjadi 50 derajat. Nah, ketika suhu ini menunjukkan bahwa wujud awal dan wujud akhir campurannya nanti masih berwujud air. Mengapa demikian? Karena titik-titik kritis terjadinya perubahan wujud untuk air itu berada di suhu 0 derajat, yaitu proses pencairan, dan 100 derajat, yaitu proses perubahan dari air menjadi uap. Maka terkait hal itu, persamaan yang kita gunakan di sini hanyalah persamaan untuk berubah suhu, sehingga persamaan untuk Q yang dilepaskan hanya tergantung MC kali delta T. Nah, kita masukkan yang melepas adalah air panas, maka M nya 100 gram, C nya kita ambil 4180 Joule per kilogram derajat Celcius, dan suhunya berubah dari 80 menjadi 50 derajat Celcius, sehingga kita peroleh Q nya sebesar 100 dikali 4180 dikali 30, itu bernilai sebesar 12540 Joule. Nah, sedangkan kalori yang diterima air dingin, kita bisa hitung Q yang diterima berarti sama dengan M kali C kali delta T juga, yaitu 100 gram kali 4180
Joule per kilogram derajat Celcius, suhunya berubah dari 20 menjadi 50. Atau di sini selalu suhu yang lebih tinggi dikurangi yang lebih kecil, sehingga sama, selisih suhunya 30. Jadi 100 kali 4180 kali 30, harganya pasti 12.540 Joule. Nah, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya kalori yang dilepas sama dengan yang diterima, sehingga persamaan asas Black tadi berlaku, yaitu Q yang diterima sama dengan kalori yang dilepaskan. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan dan lebih memahami, mari kita bahas contoh-contoh soal berikut. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan satu persoalan tentang asas Black di sini ya. Jadi cirinya asas Black dulu itu ada diketahui dua benda yang dicampur. Nah, soal pertama ini, jika 75 gram air bersuhu 0 derajat dicampur dengan 50 gram air bersuhu 100 derajat, maka suhu campurannya adalah titik. Jadi kita disuruh menentukan berapa besar suhu campuran ketika ada dua air yang suhunya 0 dengan massa 75 gram dan suhu 100 dengan massa 50 gram. Nah, itu nanti kalau dicampur sampai rata, suhunya campuran berapa. Pertama, kita menuliskan dulu informasi yang kita peroleh dari soal itu. Jadi yang pertama, kita dapat informasi untuk massa air pertama yang dingin, saya sebut massa A, itu adalah 75 gram. Kemudian suhunya untuk A itu 0 derajat Celcius. Lalu massa B untuk air panas, massanya 50 gram dan suhunya 100 derajat Celcius. Nah, ini yang pertama. Lalu untuk air sendiri kita bisa gunakan C-nya atau kalori jenis airnya, kita pilih yang 1 kalori per gram derajat Celcius. Kenapa saya pilih ini? Karena di sini satuan-satuannya dalam gram dan derajat Celcius. Sedangkan kalori jenis air itu kan bisa 1 kalori per gram derajat Celcius atau bisa juga 4000 Joule per kilogram derajat Celcius. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan suhu campuran atau T campuran. Berapa? Pertama, kita buat dulu sketsa kejadiannya. Di sini saya punya air dingin atau air A, masanya adalah 75 gram dicampur dengan dan suhunya 0 derajat Celcius. Yang kedua, saya punya air B yang masanya 50 gram bersuhu 100 derajat Celcius. Lalu ini saya campur sehingga nanti membentuk atau akan terjadi suhu campuran yang kita nggak tahu berapa itu. Tapi yang jelas untuk air panas dia pasti akan turun, dan untuk yang dingin dari 0 derajat dia akan naik sampai ke TC. Itu yang pertama, sehingga kita dapat tentukan berarti dari kedua ini kita bisa menentukan siapa air yang melepas kalor dan juga air yang menyerap kalor. Untuk air bersuhu 100 ini pasti dia melepas kalor ya, dari yang tadi saya jelaskan. Dan air yang bersuhu 0 derajat dia akan menyerap kalor. Kenapa? Karena nanti suhu campurannya pasti terjadi di antara atau jatuh di angka antara 0 sampai
sampai 100, sehingga yang suhunya 100 pasti akan turun sampai suhu TC, sedangkan yang 0 derajat pasti akan naik karena dia menerima panas dari air panas. Jadi air panas akan melepaskan kalor yang kemudian diterima oleh air dingin, sehingga suhu air dingin naik. Nah, gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan kalor yang dilepas oleh air A. Oleh air B, karena yang suhunya tinggi adalah air B, sehingga kita bisa menghitung Q lepas sama dengan M kali C kali delta T, masanya adalah 50 gram, C nya 1 kalori per gram derajat Celcius, suhunya dia berangkat dari 100 derajat menuju ke T campuran, ini dalam derajat Celcius semua. Itu yang pertama. Yang kedua berarti kalor yang diserap oleh air A, berarti Q serap itu M kali C kali delta T, berarti masanya adalah 75 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius, dia suhunya dari TC ke 0. Jadi yang suhu di sini selalu yang besar kurang yang kecil. Nah, dari dua data ini sekarang kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan persamaan asas Planck, yaitu Q yang diserap itu pasti sama dengan Q yang dilepaskan. Nah, siapa yang melepas tadi? Yang melepas tadi adalah air panas atau air B, yaitu 50 kali 1 kalori per gram derajat Celcius dikali dalam kurung 100 dikurangi TC. Jadi di sini saya bisa menuliskan 50 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius 100 menuju TC. Lalu yang diserap itu adalah sebesar 75 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius TC min 0. Jadi di sini saya tuliskan 75 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius dikali TC min 0 derajat. Nah, jadi kita dapat dua persamaan. Perhatikan di sini. Ini ada gram dan gram, kita bisa coret sederhanakan. Di sini ada kalori per gram derajat Celcius, di sini juga ada, kita bisa coret semua. Lalu di sini ada angka 75 dan 50. Nah, kita bisa sederhanakan, kita bagi dengan 25 semua. Jadi di sini dapat 2, 75 bagi 25 kita dapat 3. Maka sisanya tinggal 3 dikali TC min 0 sama dengan 2 dikali 100 min TC. Nah, kalau kita kalikan, karena ini ada 0 maka kita abaikan saja, tinggal 3 TC untuk ruas kiri dan ruas kanannya adalah 200 min 2 TC. Ingat perkalian matematikanya, berarti 2 kali 100 lalu 2 kali minus TC. Nah, di sini ada minus 2 TC, di sini ada 3 TC. Kita kelompokkan yang memiliki variabel sama. Caranya gimana? Nah, kita harus menghilangkan angka minus 2 TC nih. Caranya gimana? Dengan cara menambah 2 TC. Sehingga nanti di sini minus 2 TC ditambah 2 TC sama dengan 0. Nah, karena tanda sama dengan ini berarti apapun yang terjadi di ruas kanan pasti terjadi di ruas kiri, atau sebaliknya yang terjadi di ruas kiri juga terjadi di ruas kanan. Sehingga ketika di sini kita tambah 2 TC, maka ruas kiri juga kita tambah 2 TC, sehingga kita dapat 3 TC plus 2 TC. Di sini tinggal 200 karena ditambah 2 TC maka hilang atau 0. Nah, sehingga totalnya di sini kita dapat 5 TC sama dengan 200. Nah, TC sama dengan 200 dibagi 5, yaitu 40 derajat Celcius. Sehingga kita peroleh
suhu campuran untuk kejadian ini atau kasus ini adalah 40 derajat Celcius. Soal yang kedua. Di sini ini bentuk soal pilihan ganda. Minuman bermassa 60 gram bersuhu 90 derajat Celcius dicampur dengan air mendidih 40 gram dan bersuhu 25 derajat Celcius. Jika kalori jenis airnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, maka suhu campuran akhir pada saat terjadi kesetimbangan termal adalah sama. Pertama, kita tulis semua informasi yang kita peroleh dari soal, yaitu massa minuman pertama, itu saya sebut A, itu adalah 60 gram. Suhu mula-mula milik A 90 derajat Celcius, lalu dicampur dengan air mendidih yang saya buat di sini sebagai MB ya. Jadi MB itu adalah air mendidih, itu massanya 40 gram. Kemudian suhu mula-mulanya milik B adalah 25 derajat Celcius. Dan di sini sudah diketahui untuk kalori jenis air, karena kedua-duanya adalah air, itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan yaitu suhu campurannya lagi. Jadi sama ya seperti yang soal sebelumnya. Nah, langkahnya seperti yang sudah kita lakukan, kita buat dulu sketsa kejadian. Jadi kita harus belajarnya step by step ya, pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Nanti kalau kamu sudah handal, sudah lihai, boleh kalau kamu tidak menggunakan langkah-langkah yang saya berikan. Jadi kalian bisa pakai cara yang lain, bisa langsung ke asas baiknya, atau mau tetap mengikuti langkah-langkah ini juga tidak apa-apa. Jadi ini hanya untuk mempermudah saja. Nah, pertama kita buat konsep kejadiannya dulu. Ada air A atau minuman ya, saya sebutnya air A, massanya 60 gram, suhunya adalah 90 derajat Celcius, C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini dicampur dengan air B yang suhunya lebih rendah dan massanya 40 gram, suhunya 25 derajat Celcius dengan kalori jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini dicampur, memperoleh suhu campuran. Jadi sama, nanti pasti karena ini kondisinya tidak pada suhu-suhu kritis atau tidak pada suhu ketika terjadi perubahan wujud, maka di sini dapat dipastikan tidak ada proses perubahan wujud. Jadi hanya perubahan suhu saja. Yang pertama ini 25 derajat Celcius, pasti dia akan menaik menjadi TC karena dia menyerap kalori dari air A atau dari minuman. Kemudian yang suhunya 90 derajat Celcius dia akan turun menjadi TC sampai di titik setimbangnya karena dia akan melepas kalori. Nah, dari sini berarti kita sudah tahu yang melepas kalori pasti suhunya yang lebih tinggi, yaitu minuman bermassa 60 gram ini, sedangkan yang menyerap kalori adalah air yang bersuhu 25 derajat. Nah, kita sekarang bisa langsung menentukan besarnya kalori yang dilepas. Yaitu Q lepas sama dengan M kali C kali delta T. Jadi saya cukup menggunakan persamaan ini saja karena tidak terjadi perubahan wujud ya. Massa yang melepas adalah 60 gram, C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius, delta T-nya pasti dia nanti dari 90 menuju ke TC. Nah, di sini saya selalu menuliskan suhu yang lebih tinggi dikurangi yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, besar kalori yang diserap. Nah, ini Q serap.
sama mc delta T, masanya ini 40 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius. Suhunya karena dia dari 25 menuju TC, berarti TC pasti lebih tinggi, maka di sini saya tulis TC dikurang 25 gitu. Nah, sekarang karena data-data Ki lepas dan Ki yang serap sudah kita peroleh, kita sekarang menggunakan persamaan asas Black, yaitu Ki serap sama dengan Ki yang dilepaskan. Nah, karena nggak cukup di sini, maka saya tulis di bawah ya. Yang menyerap adalah ini 40 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius, TC dikurang 25. Jadi 40 gram dikali 1 kalori per gram derajat Celcius, TC dikurang 25 sama dengan kalori yang melepaskan, yaitu ini berapa itu, 60 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius, 90 derajat minus TC. Nah, sama kayak tadi ya, kalori per gram derajat Celcius dengan ini kita bisa coret karena ini perkalian. Lalu gram di sini kita bisa coret juga. 40 dan 60 kita bisa bagi dengan 20, di sini dapat 2, di sini dapat 3 lagi. Sama ya. Jadi sisanya tinggal 2 kali TC min 25, untuk ruas kanan tinggal 3 kali 90 derajat minus TC. Nah, kita kali dengan yang ada di dalam kurung ini, maka hasilnya dapat 2 TC min 50. Untuk ruas kanan kita peroleh 270 derajat Celcius dikurangi 3 TC. Nah, kita kelompokkan sekarang. Semua yang ada TC kita pindah ke ruas kiri. Jadi di sini kita harus tambah 3 TC, maka ruas kiri juga kita tambah 3 TC. Di sini 0, di sini jadi 5 TC. Minus 50 kita hilangkan minus 50 dengan menambah 50, maka ruas kanan juga kita tambah 50. Jadi kita peroleh 270 ditambah 50, yaitu 320. Sehingga TC dapat kita peroleh 320 dibagi 5. Nah, ini kita dapat 30 bagi 5 dapat 6, 20 bagi 5 kita dapat 4. Nah, sehingga suhu campurannya adalah 64 derajat Celcius, sehingga jawabannya dalam opsi adalah C. Berikutnya, seorang siswa ingin menentukan kalori jenis suatu logam baru dengan cara dia membuat 100 logam tersebut dipanaskan sampai suhunya 180 derajat Celcius dan segera dicelupkan ke dalam 240 gram air suhunya 20 derajat Celcius yang terdapat dalam kalorimeter aluminium. Jika suhu akhir campuran tersebut adalah 36 derajat Celcius, maka kalori jenis logam tersebut adalah titik-titik-titik. Jika kalori jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini kita disuruh menentukan besarnya kalori jenis logam. Jadi ada anak mau mencari atau menentukan kalori jenis logam, dia melakukan eksperimen ini, yaitu tentu informasinya yang kita peroleh massa logam, saya menyebutnya M logam, ml gitu ya, 100 gram. Lalu suhunya mula-mula milik logam adalah 180. Kemudian dicelupkan ke dalam air yang massa airnya adalah 240 gram. Suhu air mula-mula 20 derajat Celcius. Lalu
keduanya ini ketika dicampur ternyata memperoleh suhu campurannya adalah 36 derajat Celcius. Jadi saya nyebutnya TC di sini ya. Dan kalor jenis airnya itu di sini dalam soal menggunakan 4200 kJ per kilogram derajat Celcius. Nggak masalah ya. Sama prinsipnya. Jadi kita buat sketsanya dulu. Di sini ada air. Masanya 240 gram, suhunya 20 derajat Celcius, dicampur dengan logam bermasa 100 gram, bersuhu 180. Ini C airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan di sini saya sebutnya CX karena kita nggak tahu dan kita disuruh menentukan itu. Oke. Awalnya kita campur dulu mereka sehingga suhu campurannya menjadi 36 derajat Celcius. Berarti di sini logam akan melepas kalor dari 180 derajat Celcius, dia akan menurunkan suhunya karena kalornya dilepas menjadi 36. Sedangkan air dari suhu 20 derajat dia akan menyerap kalor sehingga suhunya naik menjadi 36. Nah, kemudian seperti biasa setelah kita melakukan membuat sketsa ini, kita bisa langsung menentukan besarnya kalor yang dilepas oleh logam. Jadi dilepas M kali C kali delta T yaitu 100 gram kali CX karena kita nggak tahu CX ya kalor jenis logamnya berapa. Kemudian di sini dari 180 menuju 36 derajat Celcius. Lalu yang kedua adalah besar kalor yang diserap oleh air. Nah, yang diserap ini M kali C kali delta T itu masanya adalah 240 gram, kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, suhunya dia dari 36 ke 20. Jadi selalu ditulis yang besar dikurangi yang kecil. Nah, kalau kalian perhatikan ini masanya dalam gram dan dalam gram, sedangkan dalam kalor jenisnya dalam kilogram. Gak masalah, nanti karena ini bisa dicoret ya. Nah, saya akan tunjukkan nanti di belakang. Oke, setelah kita menuliskan data-data ini, kita bisa masuk ke persamaan asas Planck, yaitu Q serap sama dengan Q yang dilepas. Yang diserap sebesar 240 gram kali 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, 36 dikali maksud saya ini kita langsung hitung aja. Jadi 36 dikurangi 20 itu 16 derajat. Sedangkan yang dilepaskan adalah 100 gram kali CX dikali 180 dikurangi 36, yaitu kita dapatkan 100 berapa tuh? 04 minus 1 7 144 ya. Gitu. Nah, dari sini kita bisa langsung sederhanakan gram kita coret dengan gram, derajat Celcius kita coret dengan derajat Celcius, ya kan? Kemudian ini ada angka 100 kita coret dengan ini. Lalu ini ada 144 kita bagi 2 dapat 72 kan? Ya enggak? Kita bagi 2 ya, dapat 72. 24 42 bagi 2 dapat 21. Nah, sehingga ada lagi yang bisa kita sederhanakan, 72 kita bagi 8
dapat berapa? 72 bagi 8 9 ya. Di sini 240 kita bagi 8 dapat 30. Nah, ini dapat 9 dan 30. Kita bagi 3, di sini 10, di sini 3. 3 dengan 21 dapat 7. Nah, sehingga di sini tinggal CX yang di sini ada 10 dikali 7 dikali 16 Joule per kilogram derajat Celcius. Itu saya balik sekarang, CX sama dengan 10 dikali 7 dikali 16 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini sama dengan berapa tuh? 16 kali 7 berarti dapat 2, 42. 7 kali 1 1 tambah 4 11. Berarti 112 tambah 01 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini jawabannya. Berarti di opsi itu terletak pada opsi C. Soal selanjutnya ini adalah soal ujian nasional tahun 2017. Soalnya begini, perhatikan tabel kalor jenis zat berikut. Jadi kita diberikan data, nama zat dan juga kalor jenisnya dalam Joule per kilogram derajat Celcius. Ini ada aluminium, kalor jenisnya 840, perak 234, besi 450, tembaga 385, dan air itu kalor jenisnya 4200. Lalu ada kasus apabila salah satu logam pada tabel di atas memiliki massa 4 kg, mempunyai suhu 92 derajat Celcius, dicelupkan ke dalam air, massanya 1000 gram dan suhunya 20 derajat Celcius, sehingga suhu akhir campurannya sebesar 52 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, logam apa yang dicelupkan ke dalam air tersebut sehingga membentuk keadaan seperti yang dituliskan dalam soal. Nah, pertama seperti biasa kita menuliskan dulu semua informasi yang sudah kita peroleh dari soal. Pertama, massa logam ya itu 4 kg, atau saya bisa menuliskannya 4000 gram. Terus suhu logamnya mula-mula adalah 92 derajat Celcius. Kemudian massa air 1000 gram. Lalu suhu airnya mula-mula adalah 20 derajat Celcius dan suhu campuran TC ya itu 52 derajat Celcius. Oke. Yang ditanyakan adalah logam apa? Nah, ingat, kita bisa tahu atau mengidentifikasi jenis logam yaitu dari kalor jenisnya. Karena dalam penjelasan saya di awal, kalor jenis ini menunjukkan sifat atau jenis suatu zat tertentu. Jadi untuk mengetahui jenis apakah logam itu, kita bisa menghitung atau mencari data kalor jenisnya. Jadi di sini secara tersirat itu kita disuruh menentukan C milik logam atau kalor jenis logamnya, gitu ya. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan tahapan-tahapan yang seperti biasa saya jelaskan di awal tadi, tetapi kita bisa langsung saja menerapkan asas Black, di mana Q serap sama dengan Q lepas. Mengapa demikian? Karena di sini kita sudah tahu pasti ya, suhu awalnya 92 untuk logam dan 20 derajat Celcius untuk air, sehingga campurannya pasti jatuh di 52 derajat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada suhu-suhu kritis, artinya suhu-suhu yang memungkinkan terjadinya perubahan wujud, sehingga dalam hal ini
pasti air di suhu 52 masih tetap air, dan logam di suhu 52 ini nanti pasti tetap masih dalam bentuk logam, hanya suhunya berubah. Logamnya suhunya turun karena dia melepas kalor, sedangkan untuk air dia suhunya naik karena dia menyerap kalor dari logam yang dicelupkan tadi. Sehingga dari sini yang menyerap pasti air. Maka di sini saya akan tuliskan MC delta T. Kenapa menggunakan MC delta T? Karena hanya terjadi perubahan suhu, tidak terjadi perubahan wujud. Ini milik air, dan ruas kanan yang melepaskan kalor adalah logam. Oke, kalau gitu kita bisa memasukkan data-data yang kita peroleh di sini. Nah, ini ada kekeliruan tadi ya. Jadi bisa dalam gram sama saja, tapi karena di sini dalam kilogram, saya ambil yang kilogramnya aja. Jadi ini ada 1 kilogram. Sebenarnya nggak masalah, tapi supaya kalian tidak bingung saja. Massa pertama untuk air 1 kilogram, C airnya kita ambil dari tabel, yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dia suhunya dari 20 menjadi 52. Ingat di sini selalu yang besar dikurangi yang kecil. Sama dengan 4 kilogram milik logam tertentu, saya menyebut CX ya. Kalau jenisnya CX, dia dari 92 derajat Celcius menuju 52 derajat. Nah, jadi dari sini saya bisa dapat 1 kilogram 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini adalah 32 derajat, 52 kurangi 20 ya. 4 kilogram CX, di sini 40 derajat Celcius. Nah, dari persamaan ini kita bisa sederhanakan dengan membagi kilogram dengan kilogram. Bisa kita coret 4 dengan 32 kita bisa bagi dengan 4, di sini dapat 1, di sini dapat 8. 8 dengan 40 sama-sama dibagi 8, di sini dapat 5. Sehingga tinggal sisa 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini 5CX, atau CX sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dibagi 5, alias 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, CX-nya atau kalor jenis logamnya adalah 840. Nah, berdasarkan data tabel ini, yang memiliki C 840 adalah aluminium, sehingga di sini saya bisa menyimpulkan jenis logamnya adalah aluminium. Gitu. Soal berikut. Ini untuk ini soalnya lumayan agak perlu mikir sedikit ya. Jadi ada air sebanyak X gram dan bersuhu 42 derajat Celcius dicampur dengan Y gram es bersuhu minus 4 derajat Celcius. Setelah diaduk, ternyata masih sisa 50% es. Jadi ada 50% yang wujudnya masih es ketika diaduk. Nah, pertanyaannya adalah jika kalor lebur esnya 80 kalori per gram, kalor jenisnya es itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, dan pertukaran kalor hanya terjadi di antara keduanya, maka perbandingan antara X dan Y adalah titik. Nah, kita seperti biasa tuliskan lagi informasinya kita peroleh dari soal, yaitu air bermassa X gram, kemudian suhu air 42 derajat Celcius, massa es Y gram,
suhu mula-mula es minus 4 derajat Celcius, dan pada saat pencampuran ada es yang mencair dan ada yang tersisa. Yang tersisanya adalah 50% es, berarti yang sudah berubah jadi air juga 50%. Jadi sini kita bisa melihat banyaknya es yang tersisa dari masanya, berarti massa es yang mencair adalah 50% dari Y, ya kan? Atau setengah Y gram satuannya, gitu kan? Nah, ini nanti akan ada catatan sendiri kenapa kasusnya seperti ini. Kemudian kalori leburnya milik es itu 80 kalori per gram, lalu CS nya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan C air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, gitu. Nah, sekarang untuk mempermudah kita gunakan tahapan-tahapan yang kemarin, tetapi kita persingkat aja. Jadi yang ditanyakan di sini adalah perbandingan X banding Y atau perbandingan massa, ya. Massa X banding Y. Nah, mari kita coba lihat sekarang. Seperti biasa, kita harus menentukan siapa yang melepas kalor dan siapa saja yang menyerap kalor. Jika diamati dari suhu air dan suhu es, tentu nanti air ini yang akan melepaskan kalor. Jadi kita bisa tuliskan di sini, yang melepas kalor adalah air bersuhu 42 derajat. Digunakan untuk apa? Untuk es mencair dan menaikkan suhu. Jadi esnya nanti naik dulu suhunya sampai 0 derajat, lalu mencair sebagian, ya, karena 50%. Nah, sedangkan si air sendiri dia hanya mencapai suhu 0 derajat, karena di sini tidak semuanya berubah menjadi es. Jadi artinya karena esnya kalah, yang mencair adalah esnya, berarti ini masih air tapi suhu 0 derajat dan suhunya turun, maka hanya terjadi perubahan suhu, tidak terjadi perubahan wujud. Jadi tidak terjadi pembekuan, karena di sini tertulis esnya yang mencair, gitu ya. Jadi sekarang saya bisa menuliskan Q untuk menurunkan suhu, berarti M kali C kali delta T. Ini kita bisa tulis masanya adalah X gram, C nya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, suhunya berubah dari 42 derajat menuju 0 derajat Celcius, sehingga secara sederhana saya bisa menuliskannya ini sebagai X gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius dikali 42 derajat Celcius. Nah, ini tolong diingat-ingat supaya nanti ketika saya masuk ke slide berikut kalian masih ingat, ya, jadi nggak bingung. Yang kedua, yang menyerap kalor adalah es bersuhu minus 4 derajat. Nah, kalor diserap untuk apa? 1 kalor itu untuk menaikkan suhu, jadi nanti ada kalor untuk menaikkan suhu es, ya, dari minus 4 menjadi 0 derajat, dan digunakan untuk Q untuk berubah wujud. Jadi untuk es ada 2 kalor yang digunakan, oke? Jadi yang diberikan air ini digunakan untuk menaikkan suhu dari minus 4 menjadi 0 derajat dan untuk berubah wujud. Mengapa kita tahu ada kalor yang digunakan untuk berubah wujud? Karena di sini ada sebagian es yang mencair dari beku menjadi cair. Sehingga di sini saya bisa tuliskan untuk menaikkan suhu kita pakai MC delta T, ya, MC delta T. Sedangkan untuk berubah wujud kita pakai
kalor laten, yaitu M kali HS. Nah, saya akan tuliskan ulang ya di slide berikutnya. Yang pertama tadi, Q lepas itu X gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius dikali 42 derajat Celcius. Sedangkan kalori yang diserap ini tadi ada untuk menaikkan suhu dan untuk berubah wujud. Maka untuk menaikkan suhu kita bisa menuliskannya MC delta T. Di sini M kali C kali delta T ditambah M kali HS. Nah, M untuk menaikkan suhunya di sini berarti Y gram kali 0,5 kalori per gram derajat Celcius dikali suhunya berubah dari -4 menuju 0. Jadi 0 dikurangi 4 derajat Celcius ditambah setengah Y gram dikali 80 kalori per gram derajat Celcius. Sehingga secara sederhana kita bisa menuliskannya menjadi Y gram setengah Y gram ya kalori per gram derajat Celcius dikali 4 derajat Celcius ditambah setengah Y gram dikali 80 kalori per gram derajat Celcius. Nah, sekarang kita sudah tahu kalori yang diserap dan kalori yang dilepas. Jadi kita bisa langsung menggunakan persamaan asas Black bahwa Q serap sama dengan Q lepas. Q serapnya adalah X gram dikali 1 kalori per gram derajat Celcius dikali 42 derajat Celcius. Sedangkan yang dilepas yaitu setengah Y gram kali kalori per gram derajat Celcius, satunya kita tulis saja ya, nggak apa-apa, tambah setengah Y gram kali 80 kalori per gram derajat Celcius. Nah, lihat ini ada Y gram dan Y gram, kita bisa keluarkan. Jadi kita dapat X gram 1 kalori per gram derajat Celcius kali 42 derajat Celcius sama dengan setengah Y gram dalam kurung ini tinggal 4 derajat dengan derajat kalori per gram ditambah 80 kalori per gram gitu ya. Sorry saya ralat ya, ini 80 nya tidak ada derajatnya karena ini kalor laten. Oke, gitu. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan dengan membagi atau menyederhanakan kedua persamaan. Gram dengan gram kita coret, lalu ini derajat dengan derajat bisa, sehingga tinggal sisa X kalori per gram. Di sini tinggal sisa setengah Y kali 84 kalori per gram. Nah, kalori per gramnya kita bisa sederhanakan, 2 dengan ini masih 42. Di sini ada angka 42 ya harusnya. Nah, 42 dengan 42 hilang. Jadi X sama dengan Y. Atau dengan kata lain, X per Y sama dengan 1, atau X banding Y sama dengan 1 banding 1. Jadi jawabannya adalah C. Semoga membantu.